Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Materi untuk qawaid fikih kelas 11 itu hari ini mari kita mulai. Yang digunakan yaitu kitab Qawaid Fikih yang judulnya Idhahul Qawaid Fikih, bisa dilihat di sini. Anak-anak kelas 11 bisa beli kitab ini untuk mengartikan di rumahnya masing-masing sambil nanti ke depan kalau pas waktu pelajaran Qawaid Fikih saya artikan, memaknai dari rumah. Karena itu dengan membeli kitabnya, kalau ditemukan di daerahnya masing-masing, nanti bisa mengikuti materi Qawaid Fikih ini. Terlebih anak kelas 11 yang baru masuk di materi Idhahul Qawaid Fikih. Materi Idhahul Qawaid Fikih ini merupakan syarah atau penjelasan dari hafalan kaidah-kaidah fikih di waktu kelas 10. Kalau di kelas 10 itu hanya hafalan kaidahnya saja dan penjelasan singkat dari gurunya. Kalau di kelas 11 ini langsung kepada syarah, sehingga kitabnya diberi nama Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Sistem pembelajarannya, walaupun ini online, menggunakan video atau pakai YouTube ini mas ya, pakai YouTube ya, nggak live kan? Nggak. Walaupun pakai ini YouTube, nanti bisa dipakai mengartikan di rumah masing-masing, diulang-ulang dengan diartikan ke kitabnya yang dipunyai, sehingga kitabnya nanti bisa untuk bahan untuk mentelaah materi. Ini untuk pertemuan pertama kali ini. Yang utama yaitu saya memperkenalkan kitabnya dulu, yaitu kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah, agar supaya membeli kitabnya dulu, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita mengartikan kitab ini dengan sistem i'rab, biar ada ini ketersambungan antara murid-murid, anak-anak yang di rumah dengan yang di pondok Madrasatul Quran ini. Dari kelas 10 mungkin belum mengenal nama saya Burhanuddin Ridwan atau Pak Burhan, yang biasa mengajar qawaid, dan di kelas 2 ini mengajar kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Langsung masuk ke materi di bab muqaddimah. Untuk sebagai pendahuluan, saya awali dengan menambah sedikit dari materi Qawaid Fikih ini di muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, beberapa pendahuluan. Qala dawu sapa Al-Jalal As-Sayyuti, Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, mugi-mugi paring rahmat yang Imam As-Sayyuti sapa Allah ta'ala, haka wus nyeritaken sapa Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harwi, Qadhi Abu Sa'id Al-Harwi
anna ba'da a'immatil Hanafiyah setuhune sebagian para imam mazhab Hanafi biharra ing kota Harra. Kota Harra itu berada di Persia zaman dahulu. Kalau sekarang itu masuk wilayah Iran dan Irak, dulu menjadi satu, diberi nama Persia. Di kota itu ada seorang ulama namanya Al-Harwi, atau nama lengkapnya Al-Qadhi Abu Said Al-Harwi, menyampaikan bahwa beliau itu punya guru namanya Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas setuhune Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, Imam Al-Hanafiyah, imame mazhab Hanafi, bima wara'an nahri ing wilayah di balik sungai. Yang dimaksud adalah wilayah sekitar sungai Efrat yang berada di wilayah Persia. Sungai Efrat terkenal melewati Baghdad, melewati kota Harra tempatnya Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, dan di wilayah Harra itu ada seorang imam namanya Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, punya murid namanya Al-Imam Al-Harwi. Beliau menyampaikan kepada muridnya yang bernama Al-Harwi bahwasanya Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu menyampaikan radda jami'a madhabi Abi Hanifah ila sab'i asyrata qaidatan. Setuhune Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu mengembalikan jami'a madhabi Abi Hanifah ing sekabehane madhab Abu Hanifah ila sab'i asyrata qaidatan maring 17 kaidah. Jadi Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu sebagai tokoh mazhab Hanafi di Persia zaman itu, pelopor dari ilmu qawaid fiqhiyah pertama, mengembalikan mazhab Hanafi itu kepada 7 kaidah fikih, 17 kaidah fikih, sab'a asrata kaidah. Kalau anak-anak dulu di kelas 10 menghafal kaidah sampai 40, di semester 1 20, di semester 2 20, itu adalah kaidah fikih di mazhab Asy-Syafi'i yang diambilkan dari kitabnya Imam As-Sayyuti. Kitabnya Imam As-Sayyuti judulnya Al-Asbah wa Nadhair. Itu yang menjadi sumber kaidah fikih dari mazhab Asy-Syafi'i yang dipakai di kelas 10 dulu, diringkas dipakai hafalan. Nah, Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini jauh sebelum Imam As-Sayyuti dan merupakan awal atau pelopor dari ilmu qawaid. Jadi pelopor ilmu qawaid pada dasarnya itu adalah ulama besar di kalangan mazhab Hanafi, yaitu bernama Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, dan dilanjutkan oleh muridnya namanya Al-Imam Abu Said Al-Harwi, yang kaidah fikih pertama itu jumlahnya hanya 17, dan 17 itu oleh para ulama berikutnya nanti dianggap sebagai kaidah pokok atau kaidah asasiyah. Di mazhab Syafi'i kaidah pokok atau kaidah asasiyah berjumlah 5. Berbeda dengan di mazhab Hanafi yang berjumlah 17. Yang di mazhab Syafi'i itu pertama adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak
Yang kedua al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang ketiga ad-dararu yuzal. Yang keempat al-adatu muhakkamah. Dan yang kelima al-umuru bimaqasidiha. Itu kaidah 5 yang pokok di kalangan mazhab Syafi'i. Sedangkan di kalangan mazhab Abu Hanifah mengembalikan kaidah pokok itu bukan kepada 5 kaidah, tetapi kepada 17 kaidah yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas dengan muridnya yang bernama Abu Sa'id Al-Harwi. Fasafaro mongko bepergian sapa Imam Abu Sa'id Al-Harwi ilaihi maring Imam Abu Thahir Ad-Dabbas wa kana lan ono sapa Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas iku dhariron buta. Jadi ulama besar zaman dahulu yang bernama Abu Thahir Ad-Dabbas itu orangnya adalah buta tapi alim. Wa kana yukarriru kulla lailatin lan ono sapa Imam Abu Thahir Ad-Dabbas iku yukarriru mengulang-ulang kulla lailatin ing saben-saben malam tilkal qawaid ing mengkono-mengkono 17 kaidah bi masjidi ing masjid Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Setiap malam beliau Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini memurajaah kaidah yang jumlahnya 17 itu, yang belum ada konsep kaidah di zaman itu, kaidah fikih belum ada yang mulai mengkonsep atau membuat kaidah fikih sebelum Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Di masjidi ngulang-ngulang kaidah ing masjid Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ba'da ayakhruja sa'use yanto padha metu sapa annasu para menungso, para kaum muslimin di wilayah itu minhu saking masjid. Jadi ketika orang-orang yang di dalam masjid berjamaah malam, artinya jamaah salat isya itu selesai sama pulang, barulah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu memurajaah kaidah-kaidah fikih. Faltafa maka berselimut menutupi diri dengan selimut sapa Al-Harwi, Imam Al-Harwi bi khasirin lawan tikar, berselimut tikar. Wa kharaja lan pada metu sapa annasu para umat Islam wa ahlaqa lan menutup sapa Abu Thahir Al-Imam Abu Thahir al-masjid ing masjid, artinya pintu-pintunya. Jadi selesai orang-orang sama keluar semua dari dalam masjid, maka Al-Imam Abu Thahir menutup pintu-pintu masjid dan di dalam masjid itu memurajaah 17 kaidah yang disusun. Belum ada ulama sebelum itu yang menyusun kaidah. Nah, muridnya bernama Al-Imam Abu Sa'id Al-Harwi bersembunyi di balik tikar di dalam masjid itu, wa saroda lan membaca ngulang-ngulang sapa Al-Imam Abu Thahir min tilkal qawaid saking mengkono-mengkono kaidah sabaan kaping 7. Jadi 17 kaidah itu dibaca diulang-ulang sampai 7 kali oleh Imam Abu Sa'id Al-Harwi di dalam masjid.
oleh Imam Abu Thair di dalam masjid. Di dalam masjid dengan pintu ditutup ketika orang-orang yang jamaah salat isya di masjid itu sudah pulang semua. Nah, muridnya bernama Al-Imam Abu Said Al-Harwi bersembunyi di balik tikar, menguping, mendengar apa kaidah-kaidah yang dibaca oleh gurunya yang bernama Al-Imam Abu Thair Ad-Dabbas. Fakha sholat mongko terjadi lil Harwi kedua Imam Al-Harwi opo suklatun batuk dengan sembunyi di balik tikar di dalam masjid, muping atau mendengar kaidah-kaidah fikih yang dibaca oleh gurunya yang bernama Al-Imam Abu Thair Ad-Dabbas dengan ditutupi tikar. Harapannya gurunya tidak tahu kalau ada muridnya menguping, terjadilah batuk. Maka jadilah gurunya mengetahui bahwa ada muridnya yang bersembunyi di dalam masjid itu. Fakhassa moko kroso merasa sapa Abu Thair Al-Imam Abu Thair bihi kelawan Al-Harwi fadarabahu moko memukul sapa Imam Abu Thair hu ing muridnya Al-Harwi wa khrajahu lan mengeluarkan sapa Imam Abu Thair hu ing Al-Harwi minal masjid saking masjid. Mengetahui muridnya ada yang menguping dari balik tikar dalam masjid, ketahuan karena batuk, langsung dipukul, disuruh keluar dari masjid. Summa nuli-nuli lam yukarrir, orang ngulang-ngulang sapa Al-Imam Abu Thair ha ing 17 kaidah fihi ing dalam masjid ba'da dzalika sause mengkono-mengkono kejadian. Tapi murid Imam Abu Thair Ad-Dabbas yang bernama Al-Harwi sudah terlanjur mengetahui kaidah-kaidah fikih yang dihafal dan diulang-ulang oleh gurunya itu, sehingga Al-Harwi inilah yang berperan menyebarluaskan kaidah-kaidah fikih pertama sebelum ilmu qawaid fikih itu tersusun atau terbentuk menjadi sebuah ilmu. Faraja'a mongko kembali sapa Al-Harwi Imam Al-Harwi ila ashabi maring para sahabate. Artinya pulang kampung, mudik ke kampung halamannya. Di kampung halamannya ilmu qawaid fikih dari gurunya Abu Thair Ad-Dabbas yang didapat dari menguping tadi itu disebar wa ta'ala alaihim lan membacakan sapa Imam Al-Harwi alaihim ing atase ashabahu tilkas sabak mengkono-mengkono 7 kaidah. Untuk pertemuan pertama ini dulu, mudah-mudahan bisa mengikuti. Sebagai kesimpulan bahwa pelopor ilmu kaidah fikih adalah ulama besar dari kalangan mazhab Hanafi, bukan dari kalangan mazhab Syafi'i, bernama Al-Imam Abu Thair Ad-Dabbas, dan dibantu oleh muridnya yang bernama Al-Imam Abu Said Al-Harwi yang tadi diterangkan di kitab yang sudah saya artikan tadi, bahwa muridnya Al-Imam Abu Said Al-Harwi itu mendapatkan ilmu dari gurunya dengan cara menguping bersembunyi di dalam masjid karena gurunya ingin ilmu qawaid atau kaidah-kaidah fikih yang dihafalnya itu tidak ada yang mengetahuinya.
tapi muridnya ada yang mengetahui, kemudian dihafal dan disebar, sehingga menyebarlah kaidah-kaidah fikih gurunya itu, dan mulai muncullah yang bernama Qawaid Fikih. Nah, itu awal mula atau sejarah dari kelahiran ilmu Qawaid Fikih. Lebih jelasnya nanti anak-anak saya harap membuka kitab Idhaful Qawaid Al-Fiqhiyah di bab Muqaddimah. Awal dari pembahasan Muqaddimah membahas tentang awal asal usul dari lahirnya ilmu kaidah fikih, biar mengetahui asal usulnya. Terima kasih. Bila liqa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.